Kalau dalam sebuah keluarga, kepala keluarga, laki-laki, bapak-bapak, melakukan perbuatan buruk, ada dampaknya nggak buat keluarga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Irfan Hakim bersyukur bisa menjumpai kembali pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang cantik jelita di pagi hari ini. Sehat ibu? Kalau cantik senyumnya mana? Masya Allah. Ini dia siraman kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Yuk kita sapa satu demi satu. Yang pertama ada Majelis Taklim Al-Akbar Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Taklim Al-Mansuriyah Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak di belakang juga berdua dari Sukabumi, dari Palembang Pak. Oh Palembang wong kita Galo. Ini wong kita Gilu Pak. Mama sehat Mama? Alhamdulillah. Ma kita buka langsung dengan pertanyaan saja ya Ma ya. Mangga sok. Oke, siapa yang mau nanya? Wah semangat semuanya. Coba yang ini aja dulu. Silakan Ibu. Wong kita Galo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan Ma, saya Usiati dari Majelis Taklim Al-Akbar dari Palembang. Mau tanya Ma? Ya Ibu Husyati. Usianya berapa? Husyati. Iya benar. Usianya berapa? 56 Ma. 50. Bisa kurang nggak? Enggak mah. Orang nggak ngambil untung kurang. Mangga usia. Husyati. Usiati. Ini Ma saya mau tanya, mana tema kita pada hari ini masalah tentang dosa besar suami terhadap istrinya. Nah, coba. Nah, yang saya mau tanyakan Ma, apakah dampak negatifnya dan positifnya dosa-dosa suami itu terhadap keluarganya? Ada positifnya ya? Ada positifnya. Oke, ada rumah tangga suami dan istri. Suaminya itu masih berbuat dosa. Apakah ada efeknya dan kehidupan rumah tangga gitu ya? Oke. Jadi jawab sekarang nih. Boleh jawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tubbarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maut. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu Usiati nanya, kalau dalam sebuah keluarga, kepala keluarga, laki-laki, bapak-bapak, melakukan perbuatan buruk, ada dampaknya nggak buat keluarga? Kita lihat nih, yang namanya laki-laki dalam keluarga adalah kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kepala keluarga, pemimpin, pengayom, pengasuh buat seluruh keluarga. Saya tanya Anda deh, jawab dengan jujur. Kalau seorang pemimpin baik, anak buahnya baik nggak? Baik. Oke. Kalau pemimpinnya kagak bener, anak buahnya kira-kira ngikut bener apa enggak? Ya. Peribahasa mengatakan, guru
kencing berdiri, murid kencing Berlari. guru tuh tukang ngajarin. Uprat-apret. Jadi yang namanya guru, kita wajib mengajarkan ilmu yang kita miliki di bidang kita, bukan di bidang kita. Nanti kita menguasai ilmunya. Ngapain lagi? Punten. Rasul mengajarkan ibda binafsi. Sebelum ngomong sama orang, praktekkan dulu sama kita. Para ulama zaman dahulu kala sangat menyadari ini. Ketika mereka mengajarkan kepada orang-orang, sebelum mereka mengajarkannya, apa yang diomongin, apa yang disampaikan ke muridnya, ke jamaahnya, dipraktekkan dulu oleh orang ini. Baru ngomong. Kenapa? Punten, Bu Usiati. Tidak sedikit orang yang dalam tanda kutip, ngomong hebat, ini. Kelakuan dia jauh panggang dari api. Kira-kira muridnya ngikutin nggak? Ngikutin. Dia aja guru ngaji begitu. Dia aja haji begitu. Dia aja sarjana begitu. Itu yang dibawa-bawa. Makanya sangat berpengaruh. Contoh. Yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Muridnya banyak luar biasa. Ada seorang ulama mengatakan muridnya kalau pertemuan akbar itu kurang lebih 5.000 orang. Yang nyatat ilmunya hanya kurang lebih 500 orang. Artinya 10%. Yang lain mana? Yang lain datang. Mereka bukan cari ilmunya. Tapi cari pedoman. Contoh. Yang dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Bahwa ilmu yang disampaikan ke jamaahnya dipraktekkan lebih dulu. Akhlak. Makanya Anda lihat Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat dalam Rasulullah itu uswah hasanah. Teladan yang sangat baik. Kenapa Rasul diutus oleh Allah di muka bumi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah di muka bumi memperbaiki akhlak. Kalau memperbaiki orang, kitanya harus baik dulu nggak? Baik dulu. Seorang ayah, kepala keluarga, baik dulu akhlaknya. Ngomongnya bagaimana, sikapnya bagaimana. Contoh, kalau seorang ayah pengen anak-anaknya jadi ahli sholat. Kalau ayahnya tidak pernah sholat, kira-kira anaknya sholat nggak? Enggak. Pintar. Maghrib, emaknya teriak, sholat sama anak-anak. Emaknya ngejegrek nonton TV. Kira-kira anaknya sholat nggak? Ibda bilang. Kita mulai. Masih contoh. Bahkan dalam tanda kutip. Kita sebagai orang tua, sebagai guru ngaji, guru apapun. Yang namanya mulut ngomong puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali. Belum tentu diikuti orang. Tapi sikap kita, perilaku kita, sehari-hari akhlak kita, itu yang ditiru. Contoh, ibu pengen punya anak, banyak sedekah. Datang mertua. Tuh, nenek lu tuh. Kalau datang, apa yang dibawa dari rumah kita? Seolah-olah benci sama mertua. Saya tanya Anda, kira-kira anak Anda, kalau sudah tua sama emaknya sayang apa pelit? Emaknya yang ngajarin. Kita ajarkan ke anak kita. Masya Allah, itu yang harus kita lakukan. Mau pergi ke Tanah Abang, belanja walaupun mau dikarusin. Mertua saya Tanah Abang. Saya sengaja diamparin tuh di Ubin. Apa nih mah? Mau ke rumah Nyai Tanah Abang. Yang Nyai doyan ini nih. Kalau mau ke Ciamis, nih. Mau kemana? Kan besok ke Ciamis. Sengaja saya amparin biar anak kasih contoh. Besok mau berangkat, masukin dus. Biar anak tahu. Bener, jadi anak-anak sama kita sayang. Nenek doyanya kapal selam. Masya Allah Bu Usiati. Minimal cucu saya si Patir. Nenek kapal selam 2. Soalnya kalau atu bodinya gede. Kagak kenyang Bu Usiati. Ini tuh nyindir ke Palembang. Bukan nyindir, ngomong. Makanya ngadepnya ke sini. Tuh. Jadi ibda binafsi. Masya Allah. Seorang ulama mengatakan. Saya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya ternyata istri saya jadi ngelawan.
Anak-anak saya jadi berontak. Kendaraan saya mogok di jalan. Dampak yang luar biasa. Karena Allah tidak ridho dengan kepala keluarga. Otomatis berdampak dengan keluarga tubuh siati. Makanya kita nih udah pada jadi orang tua. Udah pada punya anak. Bahkan udah pada punya cucu. Ya apa ya? Kasih contoh sama emaknya. Sama neneknya. Begini lo hidup. Begini lo hidup. Bagaimana ibadah kepada Allah. Bagaimana kita sholat. Bagaimana baca Quran. Ibu kalau pengen anak rajin baca Quran. Emaknya baca Quran. Maaf. Jangan marah. Saya pernah nyindir. Ngomong apa adanya. Di kita banyak jamaah. Kalau ngaji jiro. Tahu jiro? Apa? Pulang ngaji. Bukunya ditaro. Yang dikeluarin kue doang. Contoh. Dia ngaji di suatu tempat hari Rebo. Giliran dibawa Rebo doang. Nah, begitu Rebo dibawa lagi. Buku yang itu juga. Ini yang saya sebut siro. Salah. Bagaimana kita akan bisa mengamalkan ilmu kalau tidak diulang. Di taklim diajarkan oleh gurunya ini nih. Saran saya. Sampai rumah disimak. Mana ayatnya. Mana hadisnya. Didalami lagi. Tidak ngerti nanya tuan guru. WA kayak telepon. Itu nama ilmu kita. Lalu kita terapkan buat anak kita. Ini kewajiban. Hu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. At-Tahrim ayat 6. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian. Jaga anak turunan kalian. Daripada panasnya api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ini tugas kita. Kalau anak kita melenceng kemana-mana, Anda yang bertanggung jawab. Dia anak saya. Tidak sedikit sejarah yang mengatakan. Emaknya masuk surga. Anaknya belum. Anaknya nanya. Kata malaikat, masukin ke neraka. Ini protes nih anak. Mama sama ayah saya mana? Nuh, masuk surga. Keluarin dulu, kata malaikat. Anak nggak terima. Kenapa? Karena saya tidak diajarkan tentang agama. Tidak diajarkan tentang ibadah. Tidak diajarkan tentang muamalah. Emaknya ngaji, anaknya kagak. Bapaknya ke masjid, anaknya kagak. Ini subuh bangunin. Kasihan, masih ngantuk. Semalam dia nggak enak badan. Salah tahu. Ini kita nih wajib kasih contoh kepada anak kita. Baik suami maupun istri. Baik ayah maupun ibu. Bagaimana anaknya akan sholat di masjid. Kalau bapaknya nggak pernah di masjid. Ribut. Jaki di masjid ya. Kalau sholat bapaknya aja henti. Jaki itu anaknya Ipan. Oh anak saya mah? Ya. Oh, saya lupa. Saking jarang. Ipan parahin. Jadi ini bu. Maaf. Kalau kita pengen anak kita derma, jangan koret. Ini anak TK mau sekolah dibagiin kalian roti. Kalau ada yang minta teman kamu jangan dikasih. Banyak Gitu ya? yang gitu tuh. Makanya pada ketawa dia ngaku. Yang bener gini nih, Dide. Jadi pelit. Mama bawain roti nih buat adik satu. Nah, yang dua nih udah mama potongin. Kalau teman ada yang minta, bagi yang ini ya, yang ini buat adik. Tuh, begitu. Ini mah baru roti udah pada koret. Anak pulang sekolah. Sama siapa anak pulang? Itu teman berapa orang? 3. Ajakin makan. Tuh, sok bareng-bareng. Ini benar, ngasih contoh yang baik. Anak pasti derba. Mana yang jelek? Sama siapa pulang? Itu teman berempat. Makan sendirian. Jangan diajak teman-temannya. La ilaha illallah. Nggak mikir Anda. Kalau teman anak-anak juga lapar. Makanya rumah saya tuh base camp. Dari dulu. Karena anak saya yang satu punya teman 15. Yang satu 10. Rumah saya kebetulan dekat SMP 2 bu. Kalau ada tambahan. Masya Allah di lantai atas penuh manusia. Terus? Makanya mama kalau beli celana Hawaii 3 kodi. Kaos 4 kodi. Jadi semua temen-temennya kebagi seragam. Seragam. Hawaii, kaos. Itu Semua kebagian. beneran itu? Beneran. Karena di mama kan banyak berkat. Yang enak. Mama besok ke Bandung, ke Ciamis. Siapa yang menyetir? Pada ngacung di atas. Berebut. Jadi itu untungnya bu. Jadi bukan saya mengatakan saya paling benar, tidak. Sebagai guru ngaji, saya tidak hanya ngomong sama orang, tapi saya lakukan sendiri.
Jadi jangan koret sama orang. Itu masih contoh. Ya, ya. Hati-hati Bu Siati. Kalau punya suami koret, bagaimana ngasih orang? Bininya aja susah ngambil duitnya. Ya, ya, ya. Anaknya susah ngambil duitnya. Makanya ibda binafsik, yuk dimulai dengan diri kita. Pengen anak rajin ibadah, yuk contohnya sama kita. Pengen bermuamalah, yuk contohnya sama kita. Insya Allah ridho dengan kita. Anak turunan kita pun mendapatkan syafaat dari Rasulnya. Kenapa? Karena Rasul sendiri orang yang sangat dermawan. Begitu. Terjawab Bu Siati? Iya. Bu Siati. Iya. Terima kasih Ma atas penjelasannya yang begitu meluas. Kami ucapkan waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu waalaikumsalam kita jawabnya apa? Amin. Ya udah, kita kembali sesaat lagi ajar kemana-mana tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk.